Matsanema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Matsanema, selamat datang di podcast Matsanema. Hari ini kita ada di pagar gunung dengan pemandangan yang indah ini dan saya sudah kedatangan tamu yaitu alumni MTS Negeri 5 Magelang. Namanya Mbak Anissa Unur Rahmah. Dipanggil siapa Mbak? Dipanggil Mbak Anissa saja. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya tentang kan Mbak Anissa ini alumni, ya tentang alumni dan tentang sekarang itu seperti apa. Nah sebelumnya saya mau tanya tentang biodata nih, Mbak Anissa Unur Rahmah ini alamatnya di mana? Jengkol Keditan. Oh Jengkol Keditan. Terus dulu waktu alumni MTS 5 Magelang di Pager Gunung atau di Ngablak? Dapat kelas di Pager Gunung ya, soalnya lebih deket ya? Lebih deket. Terus sekarang profesinya apa Mbak? Profesinya sekarang bisnis. Bisnis, wah keren nih bisnis. Jadi pengusaha. Jadi langsung aja ya. Saya mau nanya nih tentang kan Mbak Anissa ini alumni MTS Negeri 5 Magelang. Saya mau nanya kenangan-kenangan dulu waktu MTS Negeri 5 Magelang itu apa aja? Kenangannya banyak Mbak. Banyak ya, banyak banget ya. Bisa diceritain apa aja? Dari yang mana ini? Boleh dari mana? Dari apa pernah nakal atau dulu anak pinter atau? Kalau anak pinter kayaknya enggak ya. Oh Bukan enggak nih. Siswa berprestasi juga. Berarti termasuk siswa apa nih? Nakal. Waduh siswa nakal. Nakalnya seperti apa? Boleh diceritain gak? Nakalnya ya nakal wajar tapi yang enggak nakal-nakal ya itu enggak. Dulu pernah bikin nangis guru. Wah, pernah bikin nangis guru? Iya. Kayak gimana tuh bisa diceritain? Itu Lengkapnya. dulu karena enggak suka pelajaran bahasa Arab. Waktu itu pelajaran bahasa Arab. Bahasa yang Arab. ya dibimbing sama Bu Tanti. Ah, Nah, dulu kan beliau ngasih tugas rumah. Nah, tugas rumah itu saya nggak ngerti. Terus saya Nggak paham gitu ya? Nggak, saya kerjain sampai paginya waktu mau dikoreksi, saya dimarahi. Terus dia bilang kalau ada yang nggak bisa, boleh ditanyakan. ditanyain ya. Saya kan tanya, kalau saya nggak bisa, tapi nggak ada respon karena Nggak dijawab gitu? terus karena apa ya? Sebel, jengkel. Dendam ini kayaknya dendam nih. Terus ajak teman-teman cowok satu kelas, tak ajak. Nanti kalau pelajaran bahasa Arab gak ikut pelajarannya Bu Tanti. Waduh yuk. ngajak-ajak bolos nih. Wah ngomporin ternyata dulu sering ngomporin teman-temannya ya. Dulu tak ini ajak bolos semua. Wah Terus, sampai yuk, bolos. kita ke lapangan aja gak usah ikut pelajarannya Bu Tanti. Terus pada mau teman-temannya? Mau. Kok bisa mau? Kan dulu Jangan-jangan dulu ketua geng ya? enggak. Dulu kan kalau matematika agak sedikit menguasai pelajaran matematika. Jadi kan kalau matematika mereka tanyanya sama saya. Oh gitu. Kalau ada tugas apa kan, kalau mereka nggak ngerjain pasti pinjam tugas gitu. saya. Karena mereka takut ya. Jadi sumber ceritanya, selalu jadi sumber kalau tugas matematika. Awas kalau Makanya pada ini ya, pada nurut-nurut. terus saya ajak ke lapangan. Ke lapangan kebetulan Pak Budi lagi itu pembelajaran olahraga di lapangan. Sama Pak Budi tak suruh bohong. Wah, Nanti kalau ditanya bilang jam kosong, cuma ada tugas gitu. Pada nurut semua. pada nurut semua. Terus ada yang satu cewek lapor sama Bu Tanti, Bu, Ada yang itu Anissa sama teman-temannya di lapangan loh Bu, nggak ikut. Lah kenapa? Nggak tahu. Terus Bu Tanti nyari kan ke Iya. lapangan. Terus kita pura-pura nggak tahu kalau ada Bu Tanti di situ. Kita ini cuekin. pinter acting banget ini dari mulai bohong sampai pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Terus Bu Tanti nangis. Terus Pak Budi, itu Bu Tanti ada kok. Katanya nggak tahu. Mungkin baru datang Pak. Sampai nangis. Tapi gimana rasanya dulu waktu bikin nangis guru seperti itu? Ya menyesal tuh pasti ya Mbak. Nyesal. Baru kali ini bikin orang tua nangis kan gitu, nyesel. Terus habis itu minta maaf gak? Minta maaf, ya udah tak maafin tapi bisa-bisa jangan diulangin ya. Iya. Tapi kalau pas waktu pelajaran itu ya ikut, Tapi nggak pernah memperhatiin. udahlah yang Berarti penting ikut. merasa sulit di pelajaran bahasa Arab gitu. Paling nggak suka tuh
paling bahasa nggak Arab. suka. Paling nggak suka. Paling nggak suka. Satu karena bahasanya, terus Nah. artinya Hmm, nggak betul mengerti. iya sih, memang bahasa Arab itu kan termasuk bahasa yang sulit di dunia. Jadi ya wajar sih sebenarnya. Cuman ya bisa sampai bikin nangis guru itu wah. Tapi setelah bikin nangis guru itu ada lagi nggak kenakalan yang lain? Pak Hartono mungkin ya sering saya jahilin. Duh, Pak Hartono, Pak Har. Ingat nggak Pak? Ya Pak Hartono sering tak usilin. Iya. Kalau disuruh nyatet, aku ambil buku lain. Padahal itu bukan buku pelajarannya Pak Hartono. Waktu dicek cuma dilihat. Padahal bukan buku pelajarannya Pak Hartono. Oh iya, cuma gitu. Nanti kalau suruh ngerjain, pinjam kelas belajar. Gitu. Udah kan Pak Hartono orangnya pun nggak teliti banget kok. Jadi udah bisa dibohongin. Nah, aduh. Pak Har besok harus lebih teliti lagi ya Pak Har. Ya. Tapi Pak Hartono tahu nggak kalau digituin Ya mungkin sama tahu, Mbak Anissa? tapi mungkin pura-pura nggak tahu Pak Har. Pura-pura nggak tahu. Pak Har kan baik hati ya Pak ya. Terus itu kan kenangan-kenangan nakal gitu ya. Terus kalau kenangan yang apa ya? Waktu di MTS pelajaran yang paling disukai. Pelajarannya Pak Sis sama Pak Widodo waktu matematika. Oh, dulu Pak Sis matematika. Fisika. Oh, fisika ya. Ya, Tetap Pak fisika ya. Widodo matematika. Berarti sebenarnya lebih senang pelajaran IPA ya sebenarnya. IPA sama matematika. Wah, Pak Sis jadi favorit nih. Walaupun beliau galak, tapi sebenarnya enggak galak juga sih. Kalau kita tahu apa yang dimaksud, kayaknya enggak. Berarti termasuk guru favorit, masuk ke Guru list guru favorit. Pak Sis, guru favorit nih. Kalau guru perempuan ada nggak yang difavoritin? Ada. Siapa? Bu Ina. Oh, Bu Ina. Bu Ina. Bu Ina ini selalu punya siswa, maksudnya memfavoritkan beliau ini. Yang paling disenengin dari Bu Ina ini apa? Sabar. Sabar. Sabar Sekali ya Bu Ina itu, ya. sabar, lemah lembut. Yang bikin Mbak Anissa itu tahu kalau Bu Ina sabar itu apanya? Pas apa? Kenangan yang pernah bikin kesel, tapi Bu Ina tuh enggak kayak guru-guru lain langsung yang gini enggak. Terus Bu Ina sering memberikan pengertian, pengarahan. Kamu tuh kalau misalnya aku buat kesalahan, kalau kamu nggak tahu, kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya, kamu cari tahu lah yang menurut kamu masuklah ke logika kamu. Pasti Bu Ina ngasih masukan kayak gitu. Jadi selalu diarahkan ya. Diarahkan. Emang Bu Ina itu favorit. Favorit. Nah, kan tadi guru udah, nakal udah. Terus kenangan sama teman-teman waktu masa MTS yang paling diinget itu apa? Nah, sama temennya. Kalau tadi kan sama guru, nah, ini sama teman. Yang kayak tadi pas bahasa Arab tak ajak. Tadi ya diajak nakal, diajak bolos, terus ada lagi? Ya? Itu waktu ada tugas yang mereka nggak tahu tuh kayak ngejadiin kayak batu. Mereka mau nyontek. Jadi dirayu-rayu dulu biar mau dicontekin gitu ya? Nanti tak kasih ini deh, tak beliin foto waktu dulu kan. Tapi temennya cowok apa cewek itu yang banyak? Oh, banyak cowok. Banyak cowok. Berarti jarang temenan sama cewek ini dulu? Apa dulu tomboy? Ya lumayan. Tapi kayaknya sekarang udah nggak tomboy. Udah girly gitu. Dengan kenangan-kenangan yang udah diceritain tadi, Mbak Anissa itu pernah merasa menyesal nggak sih? Ada penyesalan tersendiri nggak? Misalkan tadi kenakalannya atau apanya gitu, yang disesali waktu MTS? Ada. Yang aku sesalin banget tuh pas waktu pelajaran nggak begitu memperhatikan. Sekarang kehidupan aku apa ya? Oh itu waktu dulu sekolah tuh ternyata Bu Guru, Pak Guru ngasih penjelasan, ngasih masukan seperti ini ada benar-benar. Sekarang memang penyesalan itu ada di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Nasihat apa yang paling terkenang
yang apa namanya yang ya itu yang bikin Mbak Anissa itu merasa menyesal dulu nggak serius itu. Maksudnya bukan bilang nggak serius tapi kurang memperhatikan ya, kurang memperhatikan pelajaran. Itu kalau Bapak Ibu guru lagi menjelaskan, lagi memberi pengarahan, kita harus benar-benar mendengarkan karena itu berguna banget buat diri kita ke depannya. Nah, anak-anak, sahabat Mas Anima, dengerin nih kata Mbak Anissa yang udah pernah mengalami. Jadi kalian harus serius ya besok kalau pelajaran. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mbak Anissa yang sekarang. Tadi kan saya nanya yang Mbak Anissa yang dulu. Nah, Mbak Anissa yang sekarang. Sekarang itu profesinya tadi kan bilangnya jadi pebisnis ya. Iya. Nah, bisnis apa Mbak kalau boleh tahu? Bisnis bikin jipang. Oh, bikin jipang. Iya, Oh, ini bikin ya. jipang, iya. Oh, ini bikin jipang. Bikin jipang ini. Ini ada 3 macam ya. Ya, sebenarnya banyak macam, tapi karena tadi nggak bisa bawanya, jadi tak bawain Bawain ini ya. ya. Ini Mbak Anissa itu produksi sendiri? Ya, Produksi sendiri berarti masak sendiri gitu ya? Ya. Dimulai dari oven, ini kan dari beras. Beras itu di oven dulu biar jadi matang seperti ini. Terus kalau sudah jadi baru dikasih gula. Oh, dikasih gula. Ini kan rasanya manis semua. Rasa gula Jawa atau gula Jawa. Gula Jawa. Selain rasa gula Jawa ada rasa apa lagi? Enggak ada. Oh, enggak ada rasa gula Jawa. Mungkin ada kombinasi jahe. Biasanya jahe. Rasa jahe. Dulu pernah nyobain pedas manis, tapi ternyata gagal. Oh, gagalnya itu cepet ini Mbak, ayam. Oh ya, cepet. Ayam itu melempem ya. Ayam itu melempem, jadi udah enggak kriuk-kriuk lagi ya. Terus ini usahanya itu udah dari kapan? Usahanya udah dari 6 tahun yang lalu. Oh, udah lama ya, udah dari 6 tahun yang lalu. Bisa diceritain nggak dulu merintisnya seperti apa? Atau dari awal sebelum jadi pengusaha sempat kerja dulu apa gimana? Dulu ikut masnya dulu. Dulu kan pertama masnya yang bikin dulu, kita ikut kerja di sana. Terus setelah itu masnya bilang, kan karena pemesanannya banyak, terus barangnya kurang. Terus masnya, udahlah kamu bikin aja sendiri, toh kamu juga udah tahu, udah bisa. Itu kakak kandung? Atau gimana? Sepupu. Oh, kakak sepupu. Jadi dulu ikut terus karena peminatnya banyak kurang, terus Mbak Anissa disuruh sendiri gitu. Disuruh sendiri itu waktu pertama kali usaha sendiri itu langsung berhasil atau pernah gagal? Pernah gagal Mbak. Gagalnya gimana? Gagalnya itu waktu pertama buat kan pemesanannya banyak, kurang. Terus kurang. Tahun kedua, iya. Penjualnya atau yang ngambil itu meninggal, kan berarti berkurang. Iya, berkurang. Jadi itu, berkurang. Terus kita jual ke pasar sendiri Mbak. Kita dulu pakai sepeda motor dulu, belum ada yang ngambil. Kalau sekarang kan udah ada yang ngambil, jadi enggak begitu repot. Kita jual ke pasar. Bangun jam 3 pagi. Wah, pagi banget ya. Bawa jam 3 satu pagi. motor, Iya. itu kalau nggak salah 200 pieces. Oh, 200 bal. Oh, bal ya. Itu pernah kita bawa pulang 120 karena lagi sepi-sepinya. Kita bawa pulang lagi. Ya, ya namanya bisnis itu pasti ada pasang surutnya. Tapi selama 6 tahun ini alhamdulillah bisa melewati ya Mbak. Bisa melewati. Berarti memang dari pertama langsung bisnisnya itu ini ya? Iya. Maksudnya enggak beralih-alih gitu? Tapi dulu kan kita karyawan, Sekarang bisnis sendiri, Iya. sekarang udah jadi benar-benar pebisnis produsen ya. Terus, nah ini Mbak Anissa produknya ini dijual kemana aja? Ini kita jualnya di Salatiga, terus Karanggede. Karanggede mana? Karanggede itu mana? Daerah Sragen. Oh, Sragen. Ya, Sragen. Sragen, Jauh. terus Muntilan, Muntilan. Banjarnegara sama Purbalingga. Oh, udah lumayan jauh ya ke Banjarnegara sama ke Purbalingga. Dari daerah-daerah itu Mbak Anissa nyetor atau orangnya ngambil?
nyetor. Oh nyetor, Ya ada yang setor. kalau Salatiga sama Muntilan kita diambil. Kalau yang Banjar, Wonosobo, Purbalingga itu kita nyetor. Mbak Anissa, produksi Jipangnya ini, bisnis Jipangnya ini maksudnya ya, Mbak Anissa itu langsung jual ke pembeli atau ada yang ngambil reseller atau apa gitu? Kita ada yang reseller ya, yang ngambil, terus kita nyetok ke reseller itu. Langsung ya. Terus kalau misalkan belinya langsung ke Mbak Anissa tapi per biji gitu boleh? Boleh. Oh boleh. Iya boleh. Boleh, tapi harganya gimana? Harganya kita ngikut sama reseller yang sudah. Ya, jadi jual. sama kayak reseller ya kalau per biji. Nah, Mbak Anissa, ini misalkan ada yang tertarik mau jadi resellernya Mbak Anissa ini bisa nggak? Bisa. Wah, bisa loh guys. Siapa nih yang mau jadi resellernya Mbak Anissa? Terus cara apa namanya? Jadi resellernya itu gimana? Ada syarat dan ketentuannya? Ngambil di mana gitu? Kalau ngambil nanti langsung ke tempat saya. Tempatnya bisa dijelaskan alamatnya di mana? Alamatnya Jengkol Keditan, Jipang, Aji Jaya. Oh, Jengkol Keditan, Jipang, Aji Jaya. Nanti berarti misalkan datang ke Jengkol langsung tanya aja ya rumahnya Ya, Mbak Anissa. rumahnya saya. Yang produksi Jipang gitu ya. Nah, Mbak Anissa ini dari pertama kan kayaknya ini ya, milih langsung bisnis. Dulu waktu sebelum bisnis pernah kepikiran nggak sih? Mau jadi pegawai aja gitu, apa emang dari awal langsung main bisnis? Enggak, dulu kita coba belajar tani. Tapi ternyata tani nggak bisa. Karena anaknya petani ya, anaknya petani namanya di Ngablak itu anaknya petani kan biasanya mewarisi ya. Tapi ternyata nggak bisa, sama kok saya juga nggak bisa. Nggak bisa, pernah coba itu tapi nggak panen. Terus ya udahlah nggak usah, kita ikut kerja aja sama orang kan gitu. Terus kita ikut sama masnya itu 4 tahun, 4 tahun kerja. 4 tahun kerja di produksi ini juga. Ya. Berarti udah lumayan ya pengalamannya sampai bisa bikin sendiri. Nah, mungkin terakhir ya Mbak tentang apa namanya profesi Mbak Anissa ini. Susah senangnya jadi pebisnis sama saran kesan-kesan buat anak-anak Matsanema atau MTS Negeri 5 Magelang itu apa? Maksudnya kan gini, tidak semua pekerjaan itu kan harus jadi seorang pegawai. Nah, pesannya Mbak Anissa ini apa? Apa ya? Karena udah pernah mengalami berbagai macam hal jadi dari karyawan, jadi petani, akhirnya Ya, kerja keras itu sama kemauan kita. Kalau kita ada mau, kita bersungguh-sungguh, Allah bisa. memang Iya. wah ini keren banget ya, dulu yang tadinya anak nakal sekarang udah punya bisnis, itu keren banget saya salut sekali. Terima kasih ya Mbak Anissa, hari ini sudah datang di podcast kami. Semoga nanti banyak bermanfaat untuk anak-anak. Bisa jadi pelajaran juga untuk anak-anak nantinya ya. Terima kasih sekali loh Mbak udah datang ke Iya, sini. sama-sama. Karena waktu juga udah habis, selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ketemu kembali di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bukti dukungan kalian, jangan lupa subscribe, kemudian like dan share video ini. Bye-bye.